Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini saya coba berikan ya tutorial buat pemula cara mengukur semua jenis dioda. Ya, mungkin semuanya ini atau mungkin masih ada ya. Oke, dari SMD-nya, kemudian dari skocinya, dari penyarah biasanya, dari semuanya ya. Oke. Ya, spesial buat pemula di playlist teknik dasar elektronik ya. Oke, free, bayarannya cuman subscribe, kemudian di share ya, dan yang paling penting adalah doanya. Oke, kita mulai mungkin dengan banyak nih ya, banyak jenis dioda yang akan saya berikan. Oke, saya coba masuk di yang pertama. Ya, ini dia adalah dioda IN4007 ya, tertera tertulisannya sih ya, IN44 IN 1N ya, boleh dinamakan 1N atau IN 4007. Ya, saya coba perlihatkan di osiloskop tulisannya ya, itu dia 1N ya, IN atau 1N boleh, kemudian nilainya 4007 ya, sudah rada-rada buram ya. Bagaimana cara melakukan pengukuran ya? Ini yang paling simpel, dioda jenis ini dioda biasa ya, penyarah biasa. Oke, untuk penyarah biasa ini nilainya ya pada skala dioda untuk avometer digital ya, kita bermain di avometer digital ya, itu berkisar antara 0,5 hingga 0,6. Itu adalah jenis dioda biasa ya. Saya coba lakukan pengukuran. Oke, anoda katoda ya, kita coba pasang anoda di kabel merah ya. Apakah terlihat kabelnya? Oke ya, kemudian kabel hitam berada pada katoda. Oke, nilainya adalah 0,6 ya, sekian. Ini menandakan dioda penyarah biasa ya. Oke, dan saya coba balik ya, tidak terjadi hubungannya, itulah dioda. Oke, jadi nilainya 0,5 hingga 0,6 untuk penyarah biasa ya. Oke, sudah satu. Untuk dioda IN4007 ada IN5392, 4004 dan lain sebagainya ya. Oke, saya coba masuk di FR207 ya. Saya coba kembali perlihatkan. Ya, cukup panjang untuk tutorial ini ya, karena ini ilmu dasar elektronik ya. Oke, teori dasar elektronik, dasar-dasar elektronik spesial buat para pemula yang ingin kursus online. Bukan kursus online nih, free ini ya. Oke, itu tertera adalah FR 207 2 ampere 700 volt ya, 2 ampere 700 volt. Oke, 207 FR fast rectifier ya, dioda berkecepatan tinggi. Oke, dia termasuk juga jenis dioda biasa ya. Kita coba pasang dan kita coba ukur. Anoda kabel merah, katoda kabel hitam ya, termasuk ya dioda biasa, yaitu berkisar dari 0,5 hingga 0,6 ya. Oke, namun ini untuk F ini adalah fast ya, jadi kecepatan menyarahkan itu lebih cepat ya dari IN. Oke, sudah dua. Selanjutnya ini sepertinya hair ya, hair sekian, hair 508 5 ampere 800 volt ya. Kita coba ukur, termasuk dioda biasa juga ini ya, 0,5 hingga 0,6 ya. Oke, oh hair sepertinya hampir mirip Scotch ya. Scotch itu agak sulit tulisannya, SCOHTH
HHTY ya. Skoci gitu. Oke, 0,4 dia ini untuk skoci 0,2, 0,1 sekian ada juga sih ya, 0,2 hingga 0,4 ya, ini hair ini ya, nilainya di 0,4 ya. Oke, kita coba balik, tidak boleh terukur ya, tidak ada yang boleh terukur. Oke, lanjut. Ini dia adalah SR ya, SR kita coba lihat berapa nilainya ya. SR ya, termasuk skoci ya. SR 5150 iya, 5 ampere 150 volt ya, 5 ampere 150 volt. Oke, 150 volt, 1500 mungkin ya. Oke, 5 ampere 1500 volt. Sanggup nggak ada juga tegangan sih di DC yang sampai 1500 ya. Oke, saya coba lakukan pengukuran termasuk jenis-jenis skoci ya, 0,1, 0,2 hingga 0,4 ya. Kita coba ukur berapa nilainya ya, benar banget ya, 0,3 ya. Oke, 0,3 termasuk skoci. Ya, itu hair tadi ya, bisa berada pada skoci, bisa juga berada pada dioda standar ya. Oke, penyara biasa begitu. Lanjut ya, sebelum kita break sejenak, kita masuk lagi dua lagi dioda. Oke, ini untuk dioda tegangan tinggi ini yang berada pada TV. Ya, nilainya adalah RH4 biasa ya, RH4F. Oke, ada RH4U, ada RH4F, ada RU4 ya, RU4, RH4F ya. Ini adalah RH4F. Oke. Ya, masih spesial buat pemula ya, bayarannya ini free, bayarannya cuma doa dan subscribe. Oke. Juga share boleh ya. Oke, supaya dapat pahala. Ya, apakah jenisnya dioda tegangan tinggi ini? Ya, kita coba lakukan pengukuran. Oh, belum terlihat cara pengukurannya. Ya, gini ya. Oke. Anoda, katoda, dan jenis apakah dia? Ya, jangan sampai ini rusak ya. Oke, aduh, lepas, sorry. Ya, 0,4 ya, jenis-jenis antara skoci dengan standar ya, 0,4. Oke. Ya, lanjut. Ini adalah dioda kaca, istilahnya biasa disebut ya dioda kaca atau IN4148 ya. IN4148 hanya fisiknya kaca, lebih peka ya, lebih peka untuk kaca ya. Sama ini IN4007 dan seterusnya ya. Oke, 0,6 ya, 0,5 hingga 0,6. Oke, standar itu dia 0,6 ya untuk IN4148 atau dengan istilah dioda kaca. Oke, masih ada banyak dioda. Saya coba mengajak Anda untuk subscribe, kemudian di share, komen, like ya. Tetap di channel 3 Putra Elektronik dalam teori dasar elektronik, dan kali ini spesial dulu untuk pertama adalah mengenal dioda. Ya, lanjut, 8 menit telah berlalu dan saat ini saya coba masuk di dioda dengan istilah biasanya untuk Indonesianya dioda jembatan ya, atau dioda BRIX ya. Ini adalah 4 buah dioda disatukan jadi jembatan untuk mengubah AC ke DC tentunya ya. Paling sering digunakan pada startnya dari AC ya, dari trafo atau dari listrik langsung. Oke. Di sini terannya adalah TS4B06 ya, TS4B06, 4 ampere 600 volt atau 6600 volt ya, 600 volt. Oke. Ada banyak jenis untuk dioda jembatan ya. Jika diawali dengan 1 berarti 1 ampere ya, ada 2 ampere, 2 ya, kode-kode
lainnya untuk huruf itu pabrikannya biasanya. Ya, yang jelasnya ada angka. Ya, kemudian setelah itu ada lanjutan angkanya, itu adalah menandakan voltnya ya. Ya, ampernya berada di depan. Oke, 4 ampere 600 volt ya. Oke, lanjut saya coba melakukan pengukuran. Ya, untuk pengukurannya adalah 4 buah dioda ya. Oke, saya masuk yang pertama, yaitu saya coba balik ya untuk avometer. Ya, apakah masih terlihat? Ya. Kabel hitam ini kita pasang di positif atau di katoda. Di sini ada teraannya bahwa di tengah ini AC volt. Ya, AC-nya ya. Kemudian ada teraan positif adalah positif, kemudian ada teraan negatif adalah negatif. Oke, saya coba melakukan pengukuran. Yang pertama kita pasang kabel hitam di positif, kemudian kabel positif di negatif ya. Ya, di situ akan menunjukkan nilai 0,9 hingga 1, ya. 0,9 hingga 1 komaan. Ya, kenapa? Ya, karena di sini andaikan bisa saya gambar, tidak ada pulpen ini. Oke. 2 buah dioda di seri ya. Jadi bila mana 2 buah dioda di seri, maka akan menunjukkan nilai 0,9 hingga 1 koma ya. Oke. Ya, lanjut. Karena ini terhubung di seri. Ya, lanjut kita coba 1. Ya, di situ 1 koma. Kemudian di sini adalah 0,5 atau hingga 0,6 ya. Oke, di situ 0,5. Ya, jadi 0,549 dikali 2 maka hasilnya 1 koma ya. Oke, di seri begitu. Oke, di sini juga akan ada 0,5. Oke. Ya, ada untuk dioda jembatan ada 0,6, ada 0,5 ya. Oke, 0,4 sekian menghampiri 5 ada juga ya. Oke, 0,5. Kemudian di sini adalah 1 koma ya. Oke. Lanjut, bila mana 0,4 maka biasanya 0,9 hasil di sini ya, antara positif dan negatifnya. Oke, kita coba lakukan pengukuran di sini. Tidak boleh ada terukur ya. Bila mana ada, maka dioda tersebut mengalami kerusakan. Nah, sekarang kabel saya akan balik. Ini tidak boleh ada terjadi pengukuran juga ya. Tidak boleh ada terjadi pengukuran. Oke. Bila mana ada, maka dioda mengalami kerusakan. Oke. Saya kembalikan posisinya. Ya, tadi yang menjelajah adalah kabel merah ya. 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang kita tetapkan kabel merah, kabel hitam yang menjelajah nilainya sama 0,5 atau 0,6 ya. Di situ 0,5. Dan di sini juga 0,5 ya. Jadi boleh dikata terjadi pengukuran 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali atau 6 kali, 5 kali ya. Oke. Ya, bila mana di balik tester terjadi pengukuran maka mengalami short ya. Dan bila mana juga di AC terjadi pengukuran maka mengalami short. Oke, jadi saya coba ulang. Pertama 1, 2, 3. Ini untuk yang normal ya. Kemudian sudah 3 ya, 4 dan 5. Oke, 5 kali untuk dioda jembatan ya. Oke, selanjutnya ada di sini agak gelap ya. Saya coba lihat di mikroskop. Kita coba lihat, kita coba masuk dioda apakah ini ya. Hanya berkaki 2 ya. Biasa digunakan pada Yesus, Yemain dan lain sebagainya. Ya, terahannya di sini sudah cukup pudar. Oke, itu ada dia. FM 062 ya. Ada banyak nama ya. Oh, FMU ya. FMU 62Y. FMU 62Y di sini sudah ada teraan ya, anoda katodanya. Jadi gampang sekali melakukan pengukuran ya. Hanya terjadi 1 kali tentunya. FU62Y ya. Ini sepertinya 6 ampere 2000 volt ya. Ya, sepertinya sih. Oke, saya coba lakukan pengukuran.
ya sudah ada teraan ya. Bila mana ada teraan gambar ya mudah sekali untuk melakukan pengukuran. Oke, kita langsung melakukan pengukuran. Ya itu dia ya, 0,49 ya. Dan bila dibalik tidak boleh terjadi pengukurannya bila dibalik. Oke. Jenisnya menghampiri Scotch ya, menghampiri 0,494 ya, dioda biasa dengan tegangan yang cukup tinggi ya. Oke, lanjut. Di sini ada, wah sulit terlihat lagi ya, posisi gelap malam. Kita coba lihat di kamera ya, SF 20600D2 ya. SF ya, jenisnya Scotch ini 20 ampere 600 volt. Oke, 20 ampere 600 volt. Oke, lanjut kita coba lakukan pengukuran ya. Untuk dioda begini, dua buah dioda ya, dua buah dioda yang digabung ya. Untuk anodanya berada di, katodanya ya berada di atas. Kita coba, terlihat tidak ya? Oke, saya coba perbesar. Oke, kita coba lakukan pengukuran ya. 1 0,4 ya, jenisnya hampir Scotch ya. Oke, kemudian 2. Oke, dan ini adalah sama ya, nilainya sama 0,4 0,4. Oke, dua buah dioda disatukan ketemu katoda ya. Oke, bila dibalik tidak boleh terukur. Oke, bila dibalik tidak boleh terukur. Oke, ini SF20 D600 ya. Ada banyak SF, ada 10A sekian ya. Itu adalah jenis dioda. Ya, lanjut setelah break sejenak dan masih di channel 3 Putra Elektronik. Ya, sebelum saya melakukan beberapa pengukuran dioda lainnya, ya saya ingin menginfokan ya bahwa untuk SF tadi itu karena berada di tegangan tinggi ya, berada di tegangan tinggi penggunaannya, jadi untuk 0,4 yang menghampiri 5 ya sepertinya berada pada dioda standar ya untuk tegangan tinggi ya. Berbeda dengan Scotch, selalu bermain di tegangan-tegangan rendah ya. Oke, kita coba masuk. Ini dia aslinya Scotch SS36. Kita coba lihat apakah SS36 atau 56. Apakah terlihat ya, SS36 ya. Oke, agak buram. Ya, SS36. Oke, ini full Scotch. Kita masih masuk di posisi dioda avometer ya, dan langsung saja saya coba lakukan pengukuran ya. Kabel hitam berada pada katoda dan kita lihat berapa nilai Scotch ya. Ya, 0,1 ya, 0,1an ya. Jadi untuk Scotch yang paling rendah pengukurannya ini berada di pada 0,1 ya. Bila dibalik tidak boleh ya. Jadi untuk Scotch berada di 0,1 hingga 0,3an ya. Dan untuk 0,4 kita tarik kesimpulan 0,4 0,5 dan 0,6 itu berada pada dioda standar ya. Oke, selanjutnya di sini ada LED ya. Sepertinya semua sudah mengetahui ya, untuk LED itu sekali terukur juga dan akan bernyala ya, karena LED singkatan dari Light Independent Dioda ya. Jika tak salah ya, sudah lupa ya. Oke, dapat bernyala dan bila dibalik tidak boleh bernyala ya. Oke, lanjut. Ini agak karatan. Ya, bila dibalik tidak boleh bernyala. Ya, dan untuk volt-volt dari LED itu bergantung ya, biasanya bergantung pada warna. Ya, kalau tak salah untuk warna hijau yang memerlukan tegangan lebih tinggi mungkin ya, mungkin sekitar 3, volt lebih.
Oke, selanjutnya ada di sini yaitu octocopler. Ya, octocopler di sini ada 4 pin ya. Yang ada titiknya itu adalah pin 1 dan pin 2 di bawahnya. 1 dan 2 adalah anoda katoda ya, sementara 3 4 adalah setengah dari transistor, yaitu emitter dan kolektor. Ya, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diukur yaitu adalah katoda dan anodanya. Dan untuk pengukurannya ini di dalamnya terdapat 2 buah dioda yang sepertinya di seri. Mengapa? Ya karena nilainya mulai dari 0,9 hingga 1, ya. Saya coba lakukan pengukuran ya 0,9 hingga 1, ya, maka jika demikian terukur normal ya. Hanya sekali terjadi pengukuran bila menggunakan avometer digital, yaitu hanya terukur anoda katodanya di situ 1, ya. Itu menandakan 2 buah dioda yang di seri. Ya, tidak boleh terukur yang lain. Ya, jika menggunakan avometer analog, maka untuk emitter kolektor dapat diukur dengan menggunakan skala ohm 10 kilo ya, akan naik sedikit menandakan emitter ke kolektor. Ya, bila mana terjadi pengukuran lebih dari sekali dengan menggunakan skala dioda, maka bisa dipastikan octocopler tersebut mengalami kerusakan. Oke, ini untuk octocopler ya. Saya coba perlihatkan bahwa tidak boleh terjadi pengukuran pada emitter dan kolektornya. Ya, di situ tidak ada ya, tidak ada terjadi pengukuran. Bila mana pula Anda dapatkan antara pin 3 4 terhubung dengan 1 2, maka otomatis itu juga sudah mengalami short. Oke, selanjutnya kita masuk di zener-zener ya. Oke, di zener-zener sebelum masuk ya, sepertinya saya coba masuk dulu gimana ya. Oke, kita coba masuk dulu di zener-zener, kemudian kita akan masuk di dioda SMD. Oke, di sini ada beberapa zener ya. Untuk 5,1 saya kehabisan untuk versi besarnya ya. Jadi saya hanya punya versi SMD ada di sini. Ya, saya akan melakukan pengukuran. Dan untuk zener ini banyak sekali ya pemula terkecoh mengatakan bahwa zenernya bocor ya, padahal tidak mengalami kebocorannya. Oke, saya ambil yang pertama adalah 2,4 ya. Untuk zener pengukurannya berada di pada 0,7 ya. Kemudian untuk tegangan rendah bila dibalik akan terukur sedikit ya. Oke, di sini saya ambil 2,4, kemudian kita akan naik di 3 volt, kemudian naik langsung mungkin di kemudian naik di 39, kemudian 47 ya. Oke, pengukurannya 0,7 dan bila dibalik ada kebocoran sedikit, itu menandakan bahwa dioda masih normal dengan tegangan penggunaannya sangat rendah ya. Oke, yang jelasnya harus 0,7 yang pertama ya. Bila 0,6 atau 0,5 itu mengalami kerusakan. Oke, saya coba lakukan pengukuran di situ. Dianggap ya 0,7 ya, di situ ya 0,7. Bila kita balik untuk zener 2,4 ada berapa nilai kebocorannya, istilahnya nilai kebocorannya, namun sebenarnya bukan ya, berada di 1,9 ya. Oke, ini untuk 2,7 ya, jangan dianggap rusak ya karena ini zener yang rendah ya. Oke, 1,9 hampir 2, untuk pembalikannya ya. Bila diukur sesuai maka dia akan di 0,7. Lanjut kita coba masuk di 3,6 ya. 3,6 tadi untuk 2,4 berada di 1,9 kebocorannya, bukan kebocoran ya, kita istilahkan saja ya. Oke, lanjut di 3,6 ya. Yang pertama harus 0,7 ya, menandakan zener, bahwa zener adalah 0,7. Oke, lanjut kita balik kebocorannya berapa ya, di 2,7 ya. Ya, berarti semakin tinggi semakin tinggi pula nilai kebocorannya ya. Oke, di 2,7 kita lihat dulu, kita bandingkan dulu karena sudah agak-agak lupa ini ya. Kita masuk di 3,9 setelah 2,4
kita masuk di 3,9. Oke, masih 0,7 pada standar pengukuran dioda menggunakan tester digital. Ya, 0,7 ya, ini menghampiri 0,7 ini sebenarnya. Oke, kita coba balik di zener 3,9. Ya, 2,9 ya. Oke, jadi semakin tinggi nilai kebocoran jika semakin tinggi nilainya. Oke, lanjut di 4,7. Ini 4,7 terakhir ya yang mengalami kebocoran. 5,1 tidak mengalami kebocoran. Ya, sepertinya 4,7 terakhir, atau di 4,7 sudah tidak ada kebocoran. Saya agak lupa, sudah lama. Oke, kita coba ukur 0,7 untuk standarnya. Ya, 0,69 sekian ya. Kita anggap 0,7 itu ya. Muncul 0,7. Oke, selanjutnya kita coba balik apakah masih terjadi kebocoran. Ya, sudah tidak ya. Oke, jadi finish untuk zener batasan kebocoran berada di 3,9 volt ya. 3,9 volt ya, dan untuk 4,7 ke atas ya sudah tidak boleh mengalami kebocoran. Bila mana terjadi kebocoran, maka dioda tersebut automatically mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya saya coba masuk di zener 5,1 yang tentunya juga tidak mengalami kebocoran. Di 5,1, namun saya kehabisan untuk versi DIP-nya. Ya, saya hanya punya versi SMD. Ya, saya coba masuk ke kamera. Ya, mana dia? Oke, itu dia ya. Ya, teraan di situ adalah set 2W ya, set 2W. Ini menandakan bahwasanya itu adalah dioda zener. Ya, jika Anda mendapatkan SMD yang mirip transistor ya, dengan kode awal set ya, kemudian di akhir W ya, itu adalah zener ya. Gelap. Ya, apakah dapat terlihat? Ya, agak silau, gelap ya, bukan silau, gelap. Ya, itu dia ya. Oops. Ya, set 2W ya. Oke. Ya, untuk set 2W adalah 5,1. Ya, dan selanjutnya kita mulai dari set 1W. Set 1W adalah 4,7 ya, kemudian lanjut set 2W adalah 5,1. Set 3W adalah setelah 5,1 5,6 ya. Saya juga akan memberikan nanti data-data zener yang harusnya ada ya, atau mungkin Anda sudah mengetahuinya ya. Oke. Ya, lanjut untuk set 3W yaitu adalah 5,6, set 4W adalah 6,2 ya, kemudian set 5W adalah 6,8 ya, kemudian set tadi sudah 5 berapa ya, set 1W 4,7. Oke, set 2W 5,1. Oke, set 3W 5,6, set 4W 6,2, set 5W 6,8, set 6W 7,5 ya, set 7W 8,2, set 8W 8,6, set 9W 9,1 mungkin ya. Ya, 9,1 yang ada terjual di pasaran ya. Oke, begitu cara membacanya. Ya, selanjutnya saya coba lakukan pengukuran untuk zener dengan menggunakan 5,1. Ya, di sini tidak terpakai sepertinya ya. Untuk pin ketiga tidak terpakai, hanya ini 1, 2.
ya mirip KL1 KL ya KL1 atau BAT54, hanya sekali terjadi pengukuran, hanya pin 1 dan pin 3 ya. Pin 1, 2 dan 3 cara bacanya, pin 1, 2 dan 3 di atas ya. Oke, saya coba masuk di pengukuran dioda untuk Zener Z2W ya. Oke, Z2W. Ya, saya pasang avometer langsung saja di sini. Kemudian saya akan masuk memperlihatkan untuk kamera avometer digitalnya ya. Avometer digital di situ adalah 7 koma ya, menandakan bahwasanya ini adalah Zener. Oke, anoda katoda. Bila kita pasang di pin 2 dan 3 ya tidak terukur ya, jadi tidak tergunakan untuk pin 2-3-nya ya. Pin 3-nya pin 2-nya tidak tergunakan. Oke, kosong ya. Oke, bila dibalik ya tentunya tidak boleh terjadi pengukuran yang menandakan bahwa bahwa 3 pin ini menandakan sebuah dioda ya. Oke. Dan kita break lagi. Saya masih punya SE. Di sini saya punya SE 110, 116, 125, kemudian 130, 140 saya kehabisan, 115 juga. Oke, ini adalah IC tapi mengandung sebuah dioda Zener dengan keraan sesuai ya. SE 110 artinya 110 volt, dioda Zenernya berada di 110 volt. Tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, kita lanjut pada SE 110, 116, kemudian ada 125 dan 130. Ya, ini adalah sebuah IC yang berfungsi sebagai Zener ya. Oke, seandainya 2 pin hanya sebuah dioda ya, karena 3 pin ya, sementara pin satunya itu fungsinya untuk apa ya, saya lupa. Oke, langsung saja. Untuk SE terjadi hanya 1 kali pengukuran ya, hanya 1 kali pengukuran ya, menandakan sebuah dioda ya. Pin 2 atau terhubung dengan body itu adalah katoda ya, kemudian pin 3 adalah anodanya. Oke, selanjutnya saya coba melakukan pengukuran ya, dan seperti yang saya katakan bahwasanya untuk Zener itu berada pada di 0,690-an ya, hingga di 0,7 sekian. Oke, saya coba pasang kabel merah ya, kabel merah kita pasang di pin 3 ya, dan untuk kabel hitam di pin 2 atau di bodinya ya. Oke, ada berapa di situ ya, ada 0,6 sekian ya, 0,69 ya, menghampiri 7 yaitu untuk 110 ya, kemudian 090 SE090 juga sekitar 0,690-an ya. Makin tinggi nilai maka makin tinggi teraan pada tester digital ya, nilai pada tester digital. Di sini tadi 0,69 sekian. Kita lanjut pada SE 116 ya. 116 berapa nilai yang tertera? Ya, kita coba ukur. Ada 0,8995 ya, tadi 96, 97. Ya 0,7 ya, 0,7. Oke, untuk SE 116 di 0,7. Oke, selanjutnya SE 125 ada berapa? Ya, untuk SE 125 hati-hati, ada banyak sedikit KW-nya ya. Jika dipasang nilainya 127 volt ya. Coba cari yang asli yang benar-benar berada pada tegangan 125 ya. 127 kadang ada ya, kadang pula lebih dari itu, maka itu jelek ya untuk SE-nya. Ya, maksimalnya di 127 ya, toleransi 2%, toleransi 2 volt ya.
Oke, lanjut. Di sini ada SE125, ada berapa nilainya? Ya, ini berada di 0,7 lebih ya. Ya, 0,7. Tadi SE116 di 0,7 pas ya. Ini 0,706 ya. Oke, lanjut di SE130 lebih tinggi lagi daripada SE125. Dia berada pada di daerah 0,710 mungkin ya, atau 7 atau 8 ya. Kita coba lihat, dibiarkan dulu sejenak ya. 7 berapa, lanjut ya, masih bisa naik ya, masih bisa naik ya, 0,78 sepertinya. Oke ya, jadi untuk SE makin tinggi makin nilainya di 0,7, dan tidak boleh ada terjadi pengukuran selain di pin 2 dan 3 ya. Saya coba balik dulu pertama, kita balik anoda katoda, tidak boleh terjadi pengukuran ya. Kemudian di pin selanjutnya juga tidak boleh ada terjadi pengukuran. Jadi untuk SE hanya terjadi sekali pengukuran anoda katoda pada di pin 2 atau body dan pin 3. Oke, lanjut di bagian akhir kita coba masuk di beberapa dioda SMD dengan 3 pin ya. Ya, ada yang 3 pin tapi digunakan hanya 2 pin, yaitu pin 1 dan pin 3. Ada pula yang digunakan keseluruhannya pin 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita coba masuk. Ya, di sini mungkin kurang terlihat jelas. Ya, namun saya akan membacakan saja sepertinya. Ya, di sini ada L44 ya, L44. Ya, kemudian di sini satunya ada WW1. Ya, L44 kemudian WW1. Ini adalah KL4, marking kode L44 ya. Kemudian WW1 marking kodenya adalah KL3 ya. KL2 persamaannya ada ya. Untuk KL1 hanya terjadi single dioda ya, single mount ya, hanya terjadi pengukuran sekali, yaitu pin 1 dan pin 3. Ya, jadi saya tidak punya di sini untuk KL1 ya, hanya ada persamaan KL2, KL3, KL4. Ya, dan selanjutnya untuk mencari marking kode, nanti saya akan berikan satu tutorial lagi, yaitu sebuah aplikasi marking kode. Oke, jadi harus tetap setia di channel 3 Putra Elektronik ya. Ya, ada 2 perbedaan dioda SMD ini. Yang pertama ini adalah KL1 hingga KL4 ya, dan juga bisa bernama lain, yaitu BAT54, kemudian BAT54A, 54C, dan 54S ya. Untuk BAT54 yaitu KL1, BAT54A yaitu KL2, kemudian BAT54S adalah KL4 ya, BAT54C adalah KL3. Oke. Ya, dan yang di bawah di sini adalah spesial juga ya. Ini untuk KL atau BAT adalah skoci ya, namun untuk A7, A4T atau AW ya, dan A1 itu adalah dioda penyuara standar ya. Jadi pengukurannya di 0,6 ya, sementara yang di atas ini adalah BAT atau KL, itu adalah skoci, jadi pengukurannya di 0,1 hingga 0,3 ya, atau di 0,4, nilainya agak sedikit rendah, tidak menghampiri 5 ya. Dan untuk skoci berada pada tegangan maksimal di 30 volt ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk skoci tegangan kerjanya itu untuk tegangan-tegangan rendah ya, namun mungkin membutuhkan ampere yang cukup ya. Sementara untuk standarnya itu berada di tegangan-tegangan tinggi
Ya, untuk skoci di atas ini hanya bekerja di maksimal 30 volt ya, jika tak salah. Ya, sementara yang di bawah di sini adalah BAV 70 ya, kemudian BAV 9 ya, 96 ya, BAV 9 ya. Ya, kemudian yang ini yang A1 adalah BAW 56. Oke, itu berada tegangan kerjanya di 70 volt ya. Oke, 60, 70, 75 ya. Oke, selanjutnya saya coba masuk di pengukuran, namun kita jeda sejenak. Oke, lanjut. Kita masuk pertama di L44, marking kode L44 atau KL4 atau BAT54S ya. Oke, dan untuk 54S persamaannya tapi berbeda ya. Berbedanya adalah satu skoci, satu standar ya. Ya, skoci berada pada tegangan rendah ya, dan untuk skoci itu sepertinya ada sender-sendernya sedikit ya. Karena saya pernah pasang di sebuah power supply untuk DVD, untuk DVR ya, untuk STB, bukan STB, parabola begitu, receiver parabola yang menggunakan skoci. Pada saat saya memasang dioda penyearah biasa ya, ternyata ada kelebihan tegangan ya. Oke, jadi sangat penting untuk skoci dipasang skoci ya, dan standar dipasang standar ya. Oke, L44 BAT54S atau KL4, anoda, katoda, katoda. Oke, jadi ada sebentar gambarnya saya akan lampirkan. Anoda, katoda. Oke, kita coba lakukan pengukuran. Ya, saya coba langsung masuk di anoda, katoda. Oke. Ya, kabel merah berada pada anoda ya, kemudian kabel hitam berada pada katoda. Oke, bisa terlihat, dan di situ terlihat, dan di situ terlihat 0,2 ya, menandakan skoci. Ya, kemudian kita pasang lagi anoda katoda gitu ya. Oke, dan kita coba lihat, terukur 0,2. Oke, menandakan skoci ya. Oke, jadi pada saat dibalik ya tidak akan terukur lagi ya, karena hanya terjadi 2 kali pengukuran anoda katoda ya. Oke, saya coba balik di sini dan tidak boleh terjadi pengukurannya. Oke, lanjut, hanya 2 kali terjadi pengukuran anoda katodanya ya. Untuk pin 13, 12 bisa terukur, berarti anoda katoda, maka nilainya bisa 1 komanya atau 0,4. Kita coba ukur, karena di seri di sini berbentuknya seri anoda katoda, jadi kemungkinan bisa terukur untuk pin 1 dan 2. Oke, pin 1 dan 2 saya coba lakukan pengukuran, apakah bisa terukur di 0,4. Ya, ada ya, 0,5 ya, karena tadi 2,5 sekiannya, maka boleh terukur karena posisinya terhubung seri. Jika tidak terhubung seri antara anoda katoda, maka tentunya tidak dapat terukur ya, harus perseriannya. Oke, di sini tidak ada ya pada saat dibalik. Jadi KL4 bisa terukur 3 kali. Yang pertama adalah pin 1 ke 3, kemudian pin 3 ke 2, dan pin 1 ke 2 ya. Nilainya 2 kali dioda yang di seri, anoda katoda. Oke, selanjutnya kita masuk di BAV 70. Salah ya, sebut. BAV BAV 70 di sini 99. pengukurannya bukan lagi skoci bentukannya, yaitu dia main di 0,6 ya, 0,6. Oke, karena dioda standar penyiar bukan zener ya. Oke, saya coba masuk kabel merah di anoda, kemudian kabel hitam di katoda ya, dan kita lihat pengukurannya ada di 0,5 ya. Jadi untuk dioda standar di 0,5 hingga 0,6 ya. Oke, kemudian kita pasang lagi
anoda katoda, ya anoda di kabel merah atas pin 3 dan katoda di pin 2 ya. Oke, kita coba ukur. Oke, 0,5 sekian. Oke, bisa terlihat. Ya, dan selanjutnya pin 1 dan pin 2. Ya, pin 1 adalah kabel merah dan pin 2 adalah kabel hitam, maka akan terukur 0,1 ya. 0,1 karena 0,5 dikali 2. Oke, nah, bukan 0,1 ya, 1, sekian ya. Itu di situ 1,2 karena tadi menghampiri 0,6 ya di seri. Oke, selanjutnya bila diukur timbal balik tidak akan terjadi pengukuran. Ya, oke, kita coba lihat. Saya pasang kabel hitam di pin 3 atau di anoda katoda ya, begitu. Terlihat dan tidak ada terjadi pengukuran. Oke, kesimpulan KL4 atau BAT54S atau BAV99 ya, bukan BAV7, BAV99 ya, marking kodenya adalah A7, yaitu BAV99 itu adalah KL4 atau BAT54S ya. Oke, jadi sorry, A7 marking kode adalah BAV99. Oke, selanjutnya kita masuk di WW1, marking kode WW1 atau KL3 atau BAT54C. Ya, BAT54C. Kemudian untuk persamaannya, persamaan pengukuran, bukan persamaan pengukuran, persamaan posisi diodanya ya, yaitu A4T, marking kode A4T atau BAV70 ya, BAV70. Untuk marking kode A4T juga punya persamaan, yaitu marking kode AW ya, AW atau A4T. Oke, A4T yang aslinya ini sepertinya. Oke, kita lanjut. Pengukurannya dia ketemu katoda di tengah ya, katoda berada pada pin 2. Saya coba cek. Ya, katoda berada pada pin 2, anoda pin 1 dan pin bukan pin 2 ya, pin 3 di atas. Ya, anoda pin 1. Ya, di sini. Di sini anoda pin 1 dan juga pin 2 adalah anoda, sementara pin 3-nya adalah pertemuan katoda ya. Oke, kita coba lakukan pengukuran kabel merah di pin 1 dan pin 3 adalah kabel hitam. Oke, bisa terlihat. Dan itu dia di atas. Dan ini nilainya 0,190 ya. Ya, menandakan skoci. Oke, kemudian kita pasang kembali di kabel merahnya berada pada anoda dan kabel hitam tetap berada pada katoda. Oke, terlihat dan nilainya sekian ya. Oke, jadi ini hanya terjadi 2 kali pengukuran. Saya coba mengukur asal ya, 1 ke 2, apakah terjadi pengukuran? Tidak ada ya. Di situ tidak ada terjadi pengukuran. Ya, dibolak-balik pun tidak ada. Jadi untuk KL3 atau WW1 atau BAT54C tidak terjadi pengukuran lebih dari 2 kali ya. Oke, karena perseriannya yaitu ketemu katoda ya. Jadi anoda, katoda, anoda, katoda. Oke, pin 3 adalah katoda. Selanjutnya A4T atau BAV70 ya, dengan tegangan kerja di 70 volt ya, sementara untuk skoci dengan kerjanya hanya di 30 volt ya. Oke, sama pengukurannya, yaitu anoda katoda, anoda katoda. Pertemuan di pin 3 adalah katoda dengan nilai pengukuran di 0,6 hingga 0,5 hingga 0,6 ya. Kita coba lakukan pengukuran. Oke, dan di situ 0,59 sekian. Oke, kita pasang lagi untuk kabel selanjutnya. Tetap kabel hitam atau katodanya tetap ya. Oke, dan nilainya 0,5 sekian.
Oke, cukup untuk KL3, KL4, KL3, KL4 ya. KL3, WW1 atau BAT54C ya, atau tertulis nanti dapat mungkin langsung KL3 ya, mantap itu ya. Ya, kemudian marking kode A4T, BAV70 ya, berbeda dengan skoci namun untuk penempatan diodanya sama ya. Oke, selanjutnya saya coba masuk di terakhir yaitu KL2. Ya, KL2 saya tidak miliki. Ya, jadi saya hanya punya KL34. Namun ini sama ya, bukan persamaan, struktur dari penempatan diodanya sama dengan BAW56 ya. BAW56 dengan marking kode yaitu A1. Oke, marking kode A1. Oke, sebelum saya lakukan pengukuran, kita kembali jeda sejenak. Tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, lanjut di pengukuran terakhir untuk berbagai jenis dioda khusus untuk pemula free. Cukup membayar dengan doa, ya kiranya channel berkembang. Ya, dan yang paling penting adalah subscribe-nya ya. Oke, dan juga boleh di-share, akan menambah pahala buat Anda tersendiri. Oke, A1 ya, persamaan konstruksinya adalah BAT54A atau KL2 ya, namun ini bukan skoci. Kita coba melakukan pengukuran dan untuk A1 berbanding terbalik ya dengan KL3 atau KL2. KL2 berbanding terbalik dengan KL3 ya, bila mana KL3 pertemuannya di pin 3 adalah katoda. Ya, namun untuk KL2 pertemuan di pin 3 adalah anoda. Oke. Selanjutnya saya coba lakukan pengukuran dan nilainya adalah 0,5 hingga 0,6 ya, karena penyuara standar. Oke, kita coba langsung lakukan pengukuran. Ya, kabel hitam kita pasang di pin 1 dan pin 2, dan untuk pin 3-nya kabel merah tetap ya, karena di pin 3 adalah pertemuan anoda. Oke, kita coba langsung melakukan pengukuran. Oke, bisa terlihat ya bahwasanya kabel hitam di pin 1 dan kabel merah di pin 2, dan ini nilainya 0,5. Oke. Ya. Dan kita coba bergeser tetap untuk kabel merah di posisi pin 3 atau posisi anoda, dan kabel hitam di pin 2 atau posisi katoda, dan nilainya 0,5 sekian. Ya, dan hanya terjadi 2 kali pengukuran karena perseriannya tidak menemukan antara anoda katoda ya. Ya, namun perseriannya mempertemukan anoda ya untuk KL2, dan untuk KL3 perseriannya mempertemukan katoda ya. Yang bisa terukur lagi yaitu KL4 karena pertemuannya adalah anoda katoda. Saya coba membalik tester kabel hitam di pin 3 atau di pin anoda ya, dan tidak boleh terjadi pengukuran ya. Oke, bisa terlihat tidak boleh terjadi pengukuran. Oke, sepertinya sudah cukup jelas. KL2 dipertemukan adalah anoda di pin 3. KL3 dipertemukan adalah katoda di pin 3 ya, sementara KL4 pertemuan anoda katoda di pin 3. Oke, ya untuk A1 atau BAW56 ya, tegangan kerja sama dengan BAV70 dan BAV99 yaitu 70 volt ya, sementara untuk skoci hanya di 30 volt. Untuk ampere sama ya, sepertinya 0,300 mA. Ya, demikian rasanya untuk pengukuran berbagai jenis dioda. Kita akan lanjut nanti ya, jika saya punya waktu akan menjelaskan pengukuran transistor ya, ada unipolar dan bipolar, dan juga akan masuk pengukuran tentang FET dan IGBT, sehingga Anda bisa mengetahui jika suatu saat membeli IGBT bisa mengetahui KW dan aslinya ya. Jadi jika
Anda beli IGBT KW, maka jangan dibuang, bisa difungsikan sebagai FET. Silakan di subscribe, di share, di like, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.